Assalamualaikum Sobat River. Nah, di video kali ini kita akan coba unboxing satu dosing pump nih merek Kamur, yaitu Kamur X1 Pro 2. Apa itu dosing pump? Buat sobat yang belum tahu, dosing pump itu adalah alat untuk membantu kita ketika kita akan dosing salah satu big three seperti misalkan alkalinity, magnesium, kalsium, ataupun yang lainnya. Nah, ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu sekali untuk mencapai kestabilan di dalam parameter air laut kita. Karena kan kunci dalam akuarium laut itu salah satunya yaitu parameter harus stabil. Dan parameter stabil itu tidak bisa dicapai jika kita dosingnya manual menggunakan tangan. Oleh karena itu, kita butuhkan dosing pump ini. Jadi bisa dibilang untuk dosing pump ini salah satu alat yang sangat penting di dalam sistem akuarium laut yang harus kita gunakan. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita coba buka. Ini untuk awalnya ini ada buku petunjuk. Buku petunjuk berisi tentang cara pengoperasian, cara untuk sinkronisasi, untuk dosing. Nanti akan kita coba jelaskan langsung di aplikasinya. Karena sebenarnya untuk cara pengoperasian itu nggak begitu rumit. Nah, lalu ini kita coba lihat lagi. Ini ada mesin atau ya mesin untuk dosing pumpnya. Mesin untuk dosing pump ini terpisah dengan kepala dosing pumpnya ya. Jadi ini hanya mesinnya saja. Nah, ini ada keterangan untuk model power lalu untuk serial number. Nah, lalu kita lihat ini ada untuk power supply. Power supply-nya ini sudah sesuai dengan colokan kita di Indonesia ya, karena kan suka ada yang colokannya itu 3 kan, jadi harus pakai converter lagi. Nah, lalu ini ada kepala dosing pumpnya. Ini nanti bisa kita langsung dipasangkan ke mesinnya tadi. Lalu ini ada selang, jadi sudah diberikan selang ya, selang. Lalu ini ada tubing untuk kalibrasi. Jadi salah satu keunggulan untuk rate dosing pump ini, jadi bisa dikalibrasi mesinnya. Karena kan kalau misalkan kita pingin dosing 30 mili, ternyata yang di dosing 35 mili kan itu bisa fatal ya akibatnya. Nah, lalu ini ada baut yang bisa ditempelkan ke belakang mesin atau pompa, yang nanti bisa sobat pasang ke kayu ataupun tembok. Lalu ini ada konektor. Ini yang akan kita sambungkan ke kepala dari dosing pumpnya supaya nanti nyambung ke selang kan. Lalu dari selang itu ke cairan yang akan kita dosing. Dan yang terakhir ini adalah kabel konektor yang bisa disambungkan dengan mesin Kamur X1 Pro 2 yang lainnya. Barangkali ini sobat mau beli mesin yang lain kan, ini bisa disambungkan sampai dengan 4 mesin, tapi dalam satu konfigurasi atau pengaturan. Jadi jika disimpulkan dalam satu paket itu kita sudah dapat mesin dosing pump, kepala dosing pump, lalu ada selang, ada baut, tubing kalibrasi, power supply, kabel konektor, dan konektor selang. Jadi ini sudah cukup komplit ya. Kita nggak perlu beli-beli lagi alat-alat yang lainnya, tinggal kita rakit dan pasang saja. Nah, dan sekarang kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Ini bisa kita download aplikasinya di Play Store, tinggal dicari Remote Kamur. Nah, ini masih kosong, tinggal kita cari untuk device-nya ini yang mana ya. Tapi untuk lebih mudahnya kita pilih langsung yang localhost tadi, itu sudah ada untuk daftar dari dosing pump kita. Nah, ini sudah masuk ke menu utamanya. Ini ada menu manual, ada plan, lalu ada setting. Kita ganti dulu namanya ini dengan nama misalkan pompa 1 ya. Karena kan nanti barangkali mau pasang pompa yang kedua, ketiga, atau yang keempat, jadi kita bisa mudah membedakan. Nah, lalu di menu setting ini kita temukan ada serial number, lalu ada nama pompa, update, ada time setting. Ini kita tentukan waktunya, cocokkan dulu dengan waktu yang ada di handphone kita. Lalu ada menu kalibrasi, ini nanti akan saya coba jelaskan di akhir ya, untuk menu kalibrasi ini karena sangat-sangat penting untuk keakuratan dari dosing pump yang kita gunakan. Lalu sekarang kita masuk ke menu utama. Ini di sini ada menu yang paling saya suka dari Kamur aplikasinya ini, karena
Di paling atas itu ada jumlah air atau cairan yang bisa kita input sesuai dengan yang kita masukkan ke dalam kontainer. Misalkan kita masukkan itu 2000 mili atau 2 liter ya. Itu nanti akan berkurang menyusut seiring dengan habisnya dari cairan yang kita masukkan ke dalam akuarium kita. Jadi dengan kata lain kita tidak akan bingung atau lupa ini kira-kira berapa nih sisa dari cairan yang ada di kontainernya. Nah, untuk input datanya kita tekan tanda plus di sudut kanan atas, kita ganti namanya dengan misalkan kita akan dosing KH atau alkalinity. Lalu pilihannya ada add plan dan ada quick plan. Ini yang paling mudah kita masukkan untuk quick plan-nya terlebih dahulu. Jadi kita masukkan quick plan, lalu ini ada pilihannya 1 sampai 24 kali dosing dalam 1 hari. Untuk lebih mudah dan untuk lebih awet saya sarankan sih pilih yang 24 kali ya. Jadi kinerja mesin tidak terlalu berat. Untuk total cairan yang kita masukkan ini bisa kita coba masukkan misalkan 100 ml. Dan untuk interval di sini ada anti chemical. Kita pilih 5 menit misalkan ya. Jadi setiap dosing dari satu pompa ke pompa yang lain itu berjarak 5 menit. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tadi yang saya dosing 100 ml itu dibagi dalam 24 kali dosingan. Jadi, dalam 1 jam sekali itu mesin akan menyala kurang lebih 4 milian ya setiap jamnya. Lalu jika sobat mau menghapus menu yang tadi sudah kita input, tinggal di slide ke sebelah kiri itu nanti ada pilihannya delete. Jadi bisa kita hapus dan kita ganti dengan menu yang baru. Nah, jika tadi menggunakan quick plan, ini kita akan mencoba untuk add plan ya. Add plan ini memasukkan waktunya itu tergantung dari yang kita inginkan. Ini saya coba masukkan jam 12 malam lebih 10 menit. Dosingan yang pertama dengan misalkan yang kita masukkan itu 25 mili. Nah, jadi nanti mesin akan mendosing pada waktu yang telah kita setting. Nah, ini coba kita yang kedua, kita masukkan jam 4 lebih 30 menit. Dengan total 15 mili misalkan. Nah, nanti untuk dosingan yang kedua itu akan didosing oleh mesin pada pukul 4 lebih 30 menit. Nah, seperti itu untuk yang add plan itu nanti disesuaikan dengan dosingan yang sobat perlukan ya. Misalkan 100 mili ya nanti tinggal dibagi saja beberapa waktu. Nah, setelah kita masukkan jumlah yang didosing harian itu sebesar misalkan tadi 40 mili. Sobat perhatikan di yang kolom di atas itu ada keterangan 40 mili yang didosing, lalu airnya ada 2000 mili, lalu ada keterangan sisa harinya itu berarti 50 hari untuk cairan yang bisa kita gunakan dengan dosingan 40 mili. Tapi jika misalkan nanti sobat dosingnya 100 mili, tentu itu akan berkurang menjadi sisanya 20 hari. Dan sisa cairan yang ada di kontainernya itu nanti akan berkurang setiap hari. Jadi sobat tidak akan lupa atau tidak akan terlewat lah, karena kita bisa cek kapan saja. Karena kadang saya terus terang suka lupa sih ini sisa di kontainernya itu berapa lagi ya. Karena kan tidak setiap saat kita cek gitu. Tapi jika menggunakan aplikasi atau dosing pump Kamur ini, bisa kita cek langsung dengan membuka aplikasinya dan melihat sisa yang ada di kontainernya itu sisanya berapa lagi. Lebih terkontrol dan lebih safety lah. Jadi swing parameter harusnya tidak terjadi menggunakan dosing pump ini. Nah, sekarang kita cek untuk cycle time weekly. Ini bisa kita pilih harian. Dosing pump ini bisa mendosing 1 hari sekali atau bahkan sampai 99 hari 1 kali dosing itu bisa. Itu bisa kita atur di pengaturan cycle weekly-nya yang harian ya. Nah, untuk yang saya gunakan ini yang weekly, jadi setiap hari nanti kita centang biru yang di sebelahnya itu. Jadi dia nanti akan mendosing setiap hari sesuai dengan takaran yang sudah kita tentukan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pengaturan manual. Pengaturan manual ini diperlukan jika sobat ingin mendosing sekaligus dalam satu waktu. Misalkan kita akan coba masukkan dosing 5 mili ya. Nah, nanti mesin akan menyala dan mendosingkan sesuai yang kita masukkan tadi. Nah, ini diperlukan mungkin hanya untuk urgent saja ya, karena jika tidak urgent sih tidak perlu digunakan. Nah, untuk yang menu yang terakhir ini adalah menu kalibrasi. Sebelum digunakan, saya sarankan untuk kalibrasi dulu untuk pompa dosing pumpnya, karena ini untuk menjamin keakuratan dari cairan yang kita masukkan ke dalam akuarium. Nah, untuk yang pertama kita lakukan itu tekan yang start priming.
Itu harus kita pastikan bahwa si pompanya itu nyala ya. Begitu kita ditekan itu nanti pompanya akan menyala. Nah yang kedua ini kita masukkan berapa menit untuk waktu kalibrasinya atau berapa detik. Ini misalkan kita masukkan contoh 5 detik ya. Jadi saya sarankan sih minimal 10, 20 atau 30 detik lah minimal. Nah kita masukkan, lalu setelah itu nanti cairan akan menetes ke dalam tubing kalibrasi. Lalu nanti kita lihat berapa mili jumlah cairan yang masuk ke sana. Misalkan kita masukkan 5 mili. Nah jika sudah seperti itu tinggal kita tekan calibration complete. Nah itu proses kalibrasi sudah selesai. Cukup simpel dan mudah ya, jadi tidak perlu ribet lah. Nah setelah dikalibrasi itu mesin pompa dosing pumpnya bisa langsung sobat gunakan. Nah ini ada perbandingan untuk akuarium ini yang menggunakan dosing pump. Terlihat dari parameternya yang tidak terlalu jauh bergeser ya. Dan yang ini yang tidak menggunakan dosing pump. Bisa kita lihat ini fluktuasinya sangat jomplang sekali yang jika kondisinya seperti ini tentu saja tidak akan nyaman ya ke koral atau ke biotanya. Jadi kesimpulannya untuk dosing pump Kamur ini sangat worth it untuk dibeli. Dengan harga yang berkisar sekitar 800 ribuan, itu sudah mendapatkan satu dosing pump dengan fasilitas wifi yang bisa kita atur di mana saja. Dan fiturnya pun sudah cukup lengkap, aplikasinya pun mudah untuk digunakan. Lalu yang paling penting ini bentuknya yang simple, yang tentu saja ini akan memudahkan kita untuk menyimpannya. Dan untuk sobat yang penasaran, dosing pump ini saya dapatkan dari Tokopedia di toko Reef Nation, dan untuk link pembelian nanti saya coba masukkan di kolom deskripsi, bisa langsung sobat cek ya. Dan sekian saja untuk unboxing dan review dari dosing pump Kamur X1 Pro 2 ini. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.